Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Beberapa hari ini, ruang jagat maya kita diserbu oleh netizen yang terprovokasi, terpengaruh oleh pernyataan seorang jurnalis senior Najwa Shihab yang beberapa waktu lalu dalam kanal YouTube-nya sempat mengangkat tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga soal demokrasi di Indonesia. Pernyataan Najwa ini, kalau kita rujuk ke belakang, kita ingat betul bahwa beberapa bulan lalu Indonesia sempat dihebohkan, diributkan oleh perang tagar. Percuma lapor polisi dan tidak percuma lapor polisi. Pernyataan Najwa yang mengkritik Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika kasus Sambo ini merebak mungkin sah-sah saja, karena kritikan Najwa berangkat dari sifat dan sikap keterbukaan Kapolri yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka diri untuk dikritik dalam konteks membenahi, mengukur bagaimana resistensi masyarakat terhadap lembaga kepolisian, dan mengetahui sejauh mana kepolisian berjalan dan berbenah diri. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita. Yang menjadi lucu atau salah ketika Najwa kemudian menyatakan bahwa ketika polisi mengganggu atau memeriksa kita atau rakyat, kita cukup mengatakan urus dulu kasus Sambo. Pernyataan Najwa yang menyatakan urus dulu kasus Sambo adalah sebuah diksi negatif atau sebuah konotasi negatif yang menempatkan pernyataan ini sebagai sebuah pernyataan yang seolah-olah mengajak masyarakat untuk melakukan pembangkangan secara sosial, karena setiap kali kalau berhadapan dengan kepolisian, dipanggil oleh pihak kepolisian, kita cukup menyampaikan urus dulu kasus Sambo. Polisi di mata Najwa seolah-olah tidak ada bersih-bersihnya. Sayang memang seorang jurnalis senior yang punya pengikut begitu banyak, punya fans fanatik di mana-mana, kemudian mengeluarkan pernyataan yang tidak ditimbang dan ditakar secara baik. Pada bagian lain, Najwa juga menyatakan tentang penting, besar, dan bernilainya suara rakyat. Dalam konteks ini kita setuju bahwa kekuasaan menjadi domain yang juga harus diredam, dijaga, karena rakyat memiliki kedaulatan dalam bentuk suaranya. Najwa menyampaikan pesan politik yang sangat edukatif, bahwa suara kita berharga, suara kita jangan sampai dinilai atau ditukarkan dengan harga 100 atau 200 ribuan. Jangan sampai ditukarkan dengan baju-baju partai atau jilbab bagi kaum perempuan. Sahabat rasional, pada bagian lain dalam konteks demokrasi, Najwa kemudian menyampaikan hal yang juga mungkin bagi kita adalah pernyataan terpeleset, yakni Najwa menyampaikan bahwa untuk apa kita berdarah-darah kalau kemudian nomor 1 dan nomor 2 harus bergandeng tangan dan kembali berkuasa. Untuk siapa kita berdarah-darah lalu kalau kemudian nomor 1 dan nomor 2 akhirnya reuni dan rujuk kembali. Pernyataan ini kemudian kalau kita bedah, kita kemudian mendapati bahwa apa salahnya ketika dua pihak yang berbeda berkontestasi pada satu titik atas nama kebangsaan, atas nama NKRI kemudian bersatu. Pertanyaan yang kemudian harus kita lontarkan kepada Najwa, apakah Najwa berpikir bahwa keberbedaan itu harus terus dilanggengkan? Ataukah keberbedaan ini harus diramu satukan dalam rangka membangun Indonesia? Setidaknya Najwa bisa membuktikan bahwa ketika nomor 1 dan nomor 2 bersatu, sama-sama membangun bangsa, ada hal atau banyak mudaratnya ketimbang berkatnya. Saya yakin pernyataan Najwa adalah spontanitas rasa galonya yang mungkin berupaya mengkritisi pemerintah, mengkritisi jalannya demokrasi, tapi pada satu sisi kritikan yang berapi-api ini kemudian terjebak dalam kalimat yang dia ucapkan sendiri. Masyarakat seolah-olah digiring
untuk tetap pada sebuah kondisi. Jika saya mendukung A, si B mendukung B, maka pada titik tertentu kita tetap harus terbelah, kita tetap harus terpecah, karena Najwa menyatakan bahwa percuma kita berdarah-darah, toh pada akhirnya nomor 1 dan nomor 2 bersatu juga. Najwa terlalu melihat bahwa kepentingan kekuasaan dalam proses demokrasi adalah sebuah kepentingan yang salah, kepentingan yang negatif. Najwa lupa bahwa upaya untuk melakukan rekonsiliasi terhadap perpecahan yang terjadi akibat kontestasi politik adalah upaya mulia dalam rangka menjaga bersih dan sehatnya demokrasi itu sendiri. Sahabat rasional, terhadap dua pernyataan Najwa tentang polisi maupun tentang demokrasi, kita berharap agar kita secara jernih membedah, melihat, kita mengambil hal-hal yang sifatnya baik, hal-hal sifatnya positif, hal-hal yang sifatnya edukasi, dan kita membuang sambil meluruskan sekiranya ada pernyataan-pernyataan yang kemudian dinilai bias, bahkan kemungkinan meredupkan demokrasi dan merusak citra polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah membuka diri untuk dikritisi, untuk dikritik. Namun kritik yang diberikan adalah kritik dalam rangka membangun, merubah dan memperbaiki performance Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun kritik itu jika diembel-embeli, jika diboncengi, jika diniati dengan pernyataan-pernyataan lain yang sifatnya berusaha menggembosi performance Kepolisian Negara Republik Indonesia, menggembosi demokrasi, maka kritik dalam muatan-muatan ini patut diwaspadai. Mari kita tetap rasional berpikir, rasional bertindak, kita tetap menyaring semua informasi, semua edukasi, semua pernyataan dari siapapun, agar kita tidak terjebak oleh narasi-narasi sesat yang diikutkan dalam banyak kritik, banyak pendapat yang seolah-olah membangun atau berusaha memperbaiki negeri ini. Salam rasional.